Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tulinuha, NIM 1120146. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS Makul Sejarah Peradaban Islam yang bertemakan Yang Muda Berbicara Tentang Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peradilan pada masa Rasulullah, kemudian peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian peradilan pada masa Bani Umayyah, peradilan pada masa Bani Abbasiyah, dan yang terakhir peradilan pada masa Turki Utsmani. Langsung saja, peradilan pada masa Rasulullah SAW. Ada dua fase pada masa peradilan Rasulullah SAW. Fase pertama yaitu fase Makkiyah, 13 tahun, yaitu umat Islam masih terisolir, sedikit kualitasnya dan kapasitasnya masih lemah, sehingga belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintah yang kuat. Kemudian yang kedua, fase Madaniyah, yaitu dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW sampai wafatnya Rasulullah SAW. Pada masa fase Madaniyah, Islam sudah kuat. Lalu komunitas Islam sudah banyak dari mempunyai tata pemerintahan, sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Selanjutnya, peradilan masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, memerintah selama 2 tahun. Peradilan yang ada pada masa Abu Bakar yaitu kekuasaan Islam belum terlalu luas, jadi peradilannya masih relatif sama seperti pada masa Rasulullah SAW. Jabatan hakim dipegang oleh khalifah, namun dalam riwayat lain jabatan hakim diserahkan kepada Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, kekuasaan Islam sudah meluas sehingga tugas khalifah sudah beragam. Kemudian pada masa Umar bin Khattab terdapat pula Risalatul Qadha. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan sudah ada sebuah gedung khusus untuk melaksanakan peradilan. Bersandar pada Al-Quran dan Sunnah serta musyawarah dengan sahabat dalam menentukan suatu hukum. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, peradilannya mengikuti khalifah sebelumnya. Penetapan hukum selalu berada di Madinah. Selanjutnya, peradilan masa Bani Umayyah. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah diawali oleh buat Muawiyah terhadap pemerintahan Ali dan dibaiat oleh pengikutnya sebagai khalifah. Setelah kematian Ali, Hasan bin Ali diangkat menjadi pengganti Ali. Hasan melaksanakan kesepakatan damai dengan kelompok Muawiyah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, yang kemudian disebut dengan Am Jamaah. Pada masa Bani Umayyah terdapat Al-Qadha, yaitu para hakim bebas berijtihad dan memutuskan perkara sesuai kemampuannya. Qadha sama dengan fatwa. Fatwa qadhi dianggap sebagai putusan dan menjadi hukum. Sumber hukum pada masa itu Al-Quran, hadis, dan ijma' sahabat. Ada pula wilayat al-mazalim, yaitu mahkamah tinggi atau mahkamah banding. Orang yang menyelesaikan disebut wali al-mazalim. Terdapat pula wilayat al-hizbah yang berfungsi menegakkan misi amar ma'ruf nahi mungkar dan mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat. Selanjutnya, peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Kemajuan era Abbasiyah terjadi pada 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Atau bisa disebut juga The Gold Age. Pada masa Abbasiyah terdapat dua fase atau masa Bani Abbasiyah 1, dikenal sebagai masa kejayaan Islam, namun fanatisme madhab sangat kuat. Lemahnya ruh ijtihad hakim dalam menetapkan hukum karena berkembangnya madhab 4. Di wilayah selain madhab 4, qadhi diangkat berdasarkan madhab setempat. Para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan pemerintah. Akhirnya istilah qadhi al-qudat atau hakim atau jaksa agung yang berkedudukan di ibu kota negara. Pada masa Abbasiyah II, keadaan pemerintah telah sangat rusak. Orang yang diangkat menjadi hakim diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintah setiap tahun. Kekuasaan hakim menjadi lemah karena pemerintah juga lemah.
Kewenangan hakim semakin dibatasi hingga akhirnya hakim hanya menyelesaikan soal sengketa. Selanjutnya peradilan pada masa Turki Utsmani kurang lebih 6 abad. Wilayah 3 benua, Asia, Eropa, dan Afrika. Awalnya Turki Utsmani tidak menganut salah satu madhab, kemudian menggunakan madhab Hanafi sebagai madhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Peradilan pada masa Turki Utsmani antara lain secara garis besar hukum pada masa Turki Utsmani dibagi dua era. Masa sebelum Tanzimat yaitu pada 1300 Masehi sampai 1839 Masehi dan pasca Tanzimat yaitu pada tahun 1839 sampai 1924 Masehi. Tanzimat atau dalam bahasa Turki disebut regulasi, suatu periode reformasi sosial politik untuk mengubah Kesultanan Turki Utsmani dengan cara mengintegritaskan ke dalamnya lembaga-lembaga yang sengaja dijiplak dari benua barat. Kemudian bentuk peradilan pada masa Turki Utsmani itu al-juz'iyat atau mahkamah biasa. Tugasnya menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Mahkamah al-istinaf, mahkamah banding. Tugasnya meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Mahkamah al-tamyiz, al-naqd wal ibron, mahkamah tinggi yang berwenang memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Mahkamah al-istinaf al-ulia, mahkamah agung yang itu berada langsung di bawah pengawasan sultan. Pelaksanaan peradilan tidak maksimal karena intervensi pemerintah sangat kuat, bahkan sistem peradilan dikuasai oleh pejabat pemerintah, sehingga belum tampak pemisahan antara urusan agama dan pemerintahan.